Oke, jadi pada video sebelumnya kita telah mempelajari mengenai teori pergerakan benua, yang kemudian kelemahan dari teori ini disempurnakan oleh teori pergerakan dasar laut. Kemudian kombinasi dari kedua teori ini menghasilkan teori tektonik lempeng, yang menyatakan bahwa bumi tersusun atas lempeng-lempeng yang bergerak. Lempeng yang dimaksud tersusun atas yang pertama ada kerak benua, yang kedua ada kerak samudra, dan yang ketiga ada mantel bumi bagian atas. Dalam teori tektonik lempeng ini, lempeng itu didefinisikan sebagai litosfer yang dingin dan padat. Kemudian di bawah lapisan litosfer ada juga lapisan yang bernama astenosfer, yaitu lapisan di bawah litosfer yang bersifat panas dan cair. Untuk lebih jelasnya, saya akan tampilkan ilustrasi lapisan-lapisannya. Nah, ini adalah contohnya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah laut. Kemudian di bawah laut ini ada yang dinamakan lempeng kerak samudra. Kemudian selanjutnya yang hijau-hijau ini adalah daratan. Di bawah daratan ini ada yang dinamakan lempeng kerak benua. Kemudian di bawahnya ada yang dinamakan mantel bumi bagian atas. Yang warna coklat ini, mantel bumi bagian atas dengan lempeng kerak samudra atau benua ini dinamakan dengan lapisan litosfer. Nah, kemudian di bawah lapisan litosfer ini terdapat lapisan astenosfer. Lapisan astenosfer ini merupakan lapisan yang bersifat panas dan cair. Akibatnya, seolah-olah lempeng atau lapisan litosfer yang di atasnya seolah-olah mengapung dan mampu bergerak di atas astenosfer. Oke. Nah, akibat lempeng ini mampu bergerak di atas lapisan astenosfer, sehingga akan terjadi interaksi antar lempeng. Terdapat 3 interaksi antar lempeng. Yang pertama itu ada konvergensi, yaitu gerak antar lempeng yang saling mendekat. Contohnya adalah ada tabrakan antar benua, misalnya di sini ada lempeng dengan lempeng yang lainnya, itu mengalami interaksi antar lempeng yang sifatnya konvergensi. Jadi dua lempeng ini saling mendekat. Jadi interaksi antar lempeng ini seolah-olah mendorong lempeng yang lainnya itu ke arah atas. Kemudian salah satu contoh interaksi antar lempeng yang sifatnya konvergensi ini adalah terbentuknya pegunungan Himalaya. Kemudian ada juga pegunungan Alpen yang terbentuk dan juga pegunungan Rocky.
Kemudian pada sifat konvergensi ini terjadi juga yang dinamakan peristiwa subduksi, yaitu peristiwa tabrakan antar lempeng benua dengan lempeng samudra. Contoh subduksi adalah seperti ini. Nah, jadi ini adalah contoh subduksi. Yang warna coklat ini adalah lempeng benua, dan yang warna biru ini adalah lempeng samudra. Dan kemudian kalau kita analisis, yang menekuk ke bawah adalah lempeng samudra ini. Hal ini disebabkan karena lempeng benua memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan dengan lempeng samudra, sehingga menyebabkan batuan pada lempeng samudra menekuk ke bawah. Salah satu peristiwa yang ditimbulkan akibat subduksi ini adalah munculnya palung laut. Kemudian interaksi antar lempeng yang kedua adalah divergensi, yaitu gerak antar lempeng yang saling menjauh. Contohnya adalah, nah jadi di sini kalau kita lihat kedua lempeng ini saling menjauh, sehingga menyebabkan magma naik ke atas, sehingga kita kenal dengan istilah patahan atau retakan. Salah satu contoh peristiwa akibat divergensi ini adalah tanggul dasar samudra yang terbentuk di lautan Atlantik. Kemudian jenis interaksi antar lempeng yang ketiga adalah transform boundary, yaitu gesekan antar lempeng secara horizontal. Contohnya adalah seperti ini. Nah, jadi antar lempeng ini saling bergesekan dengan area yang berlawanan. Contoh peristiwa akibat transform boundary ini adalah peristiwa San Andreas yang terjadi di California, AS, yang terbentang sepanjang 1.200 km. Oke. Nah, jadi ini adalah contoh pergerakan lempeng antar benua. Kalau kita lihat di sini, ini ada indeksnya. Kalau tanda pandangnya saling mendekat, itu kita namakan konvergen. Kemudian kalau saling menjauh, kita namakan divergen. Kemudian yang warna ungu ini saling bergesekan, yaitu transform boundary. Salah satu contoh divergen yaitu antara lempeng Amerika Utara dengan lempeng Eurasia yang saling menjauh. Kemudian ada juga lempeng Afrika dengan lempeng Karibia. Kemudian contoh yang konvergen yaitu lempeng Amerika Utara dengan lempeng Pasifik. Dan juga lempeng Filipina dengan lempeng Indo-Australia. Sedangkan sisanya yaitu transform boundary dapat kita lihat pada indeks warna ungu. Oke.